guys, balik lagi di podcast Bibir. Bincang-bincang internal bersama kami, saya Almas Rafiq. Dan saya Feby Lumonga Teresia Sinaga. Di sini kami akan menjadi master of ceremony pada podcast kali ini nih guys. Oke, di video podcast kita kali ini kita akan membahas mengenai PBPK dan OHA. Apa tuh kak PBPK dan OHA? PBPK yaitu Pembinaan Budi Pekerti dan Kepemimpinan serta Open House untuk mahasiswa baru angkatan 2022. Wah, pasti menarik banget nih kak ya. Pasti dong Pasti Kak menarik Mas. banget. Nanti kita akan share informasi yang sangat berguna untuk adik-adik tingkat ya. Bener banget nih Kak. Oke, tanpa lama-lama lagi nih Kak, kita langsung aja undang kakak-kakak kece gestar kita kali ini. Yo. Karena Oke nih kak, bagaimana nih kak kabarnya nih? Alhamdulillah saya sendiri baik. Iya baik. Oke, kalau kak. oh masih juga dong. Oh iya, tapi sebelum tanya kabarnya harusnya tanya nama ya. Iya bener banget, tak kenal maka tak cinta. Oke, mungkin kakak-kakak gestar boleh memperkenalkan diri dulu Kak. Oke, mungkin saya dulu ya. Perkenalkan, nama saya Diva Hanif Muhammad atau panggilannya biasanya Hanif, dari program studi Agribisnis tahun angkatan 2021, dan di sini saya sebagai ketua pelaksana PKKMB tahun 2022. Mungkin Mungkin karena dari ketua pelaksana sudah perkenalan ya Kak, mungkin perkenalkan juga nama saya Rina Felin, tapi biasa dipanggil Fel ini. Saya dari Fakultas Pertanian dengan Prodi Agroekoteknologi angkatan 2020. Di sini saya sebagai wakil ketua dari PKKMB 2022 ini. Ketua dan wakil nih. Iya. Kan Kak Felin kan biasa dipanggil Felin gitu kan. Kalau yang nggak biasa dipanggil siapa? Biasa panggil apa aja sih? Biasa dipanggil saya. aduh. Asik banget. Oke, gimana? Oke, untuk kakak-kakak nih, kita mau nanya, bisa dijelaskan PBPK itu kegiatannya seperti apa dan OHA rangkaiannya itu seperti apa nih Kak? Oke, mungkin itu saya izin menjawab dulu pertanyaan seperti itu ya. Oke. Sebelumnya kita harus mengenal dulu apa itu kepanjangan dari PBPK dan juga OHA. Iya. PBPK tersendiri itu memiliki kepanjangan dari Pembinaan Budi Pekerti dan Kepemimpinan. Nah, apa sih PBPK itu? PBPK itu sendiri merupakan wadah di mana mahasiswa baru ini dikembangkan, dibina dari hal seperti budi pekertinya, agamanya, kemudian sifat kepemimpinan, dan juga tentunya ada materi-materi yang sekiranya kita kembangkan seperti kewirausahaan dan juga wawasan kebangsaan. Nah, mungkin untuk open house itu akan dijelaskan oleh rekan saya. Oke, mungkin karena PBPK udah dijelaskan nih. Mungkin kalau untuk open house sendiri kita lebih ke hiburan-hiburannya sih seperti itu. Jadi di sana juga kita akan menampilkan beberapa lembaga-lembaga atau semua lembaga gitu. Lembaga-lembaga yang ada di PSD KUB Kediri nih Kak. Wah. Oke, berarti konsepnya itu habis di pressure, habis ditekan gitu ya. Habis itu dikasih relaksasi. Ya. Betul, dan tentunya mungkin di OHA ini juga merupakan ajang di mana seluruh lembaga di PSD KUB Kediri ini memperkenalkan bagaimana mahasiswa baru ini mengenal daripada 5W 1H dari setiap lembaga itu, dan di mana OHA ini juga akan menjadi wadah open recruitment. Ya, open recruitment dalam mengajak seluruh mahasiswa baru untuk bergabung dengan lembaga-lembaga yang ada di PSDK sendiri dalam rangka pertama mungkin meningkatkan minat dan bakat, meningkatkan soft skill, entah itu kepemimpinan dan lain sebagainya, itu dikembangkan lewat lembaga-lembaga yang ada dan masuk lewat jalur open recruitment yang ada di OHA tersebut. Oke, berarti karena dia udah jelasin apa PBPK, katanya kurang lebih disingkat ya. Bagaimana kalau kakak-kakak kami, Kak Hanif sama Kak Vin, dijelaskan lebih panjang lagi, lebih runtut, lebih jelas, lebih terperinci bagaimana kegiatan PBPK dan OHA. Maksudnya kayak mungkin Rangkaiannya. ada apa namanya gerasalan, Iya. ya gerasalan dan sebagainya mungkin kan ya ada gitu kan. Bagaimana Kak? Mungkin saya jelaskan ya, secara spesifik bahwasanya rangkaian PBPK ini kurang lebih sama saja seperti PKKMB, yang mana isinya itu pembekalan, materi, penyampaian materi, dan mungkin yang hanya berubah adalah bagaimana daripada teknis kegiatannya dan juga durasinya ataupun bagaimana isi dari materi tersebut. Ya, jadi sama saja seperti halnya PKKMB, tetap ada yang namanya mobilisasi, kemudian penugasan dan lain sebagainya, itu untuk meningkatkan bahwasannya ada hal yang perlu dilakukan oleh mahasiswa baru. Dan tentunya kita melakukan yang namanya penugasan berupa bagaimana penugasan ini berupa pengabdian kepada masyarakat. Karena sebagaimana yang kita tuju dalam PKKMB ini, yaitu
dalam rangka mengimplementasikan kebijakan perguruan tinggi. Salah satunya dalam bentuk pengabdian. Entah itu kita akan mengadakan kegiatan filantropis bersama mahasiswa baru ataupun lain sebagainya. Dan tentunya rangkaian PPK ini akan kita laksanakan secara 2 kali, yaitu pada pekan pertama dan pekan kedua. Nah, tentunya nanti akan diisi materi mengenai keagamaan, kepemimpinan, kewirausahaan, dan yang terakhir merupakan materi mengenai wawasan kebangsaan. Dan tentunya nanti akan diselipkan mungkin games-games yang seru, kemudian hal-hal ini mungkin yang akan masih dirahasiakan gitu. Secret, gitu ya. Oke, itu PBBK. Oh, ini gimana? Oke, kalau mungkin ya, di sini aku mau menjelaskan mungkin karena tahun lalu, tahun ke tahun masih kita adakan secara online. Mungkin di sini karena kita mengadakan secara offline nih, jadi open house ini kayak lebih menggugah, Meriah, sangat meriah. Nah, yang dimana nanti itu nanti kita bakalan memperkenalkan lembaga-lembaga sama seperti yang saya bilang sebelumnya. Lembaga-lembaga itu nanti mungkin kita adakan secara langsung, jadi mahasiswa-mahasiswi pun bisa melihat secara langsung lembaga itu seperti ini. Nanti mungkin juga di open house itu kita mengadakan lembaga-lembaga itu melalui video-video. Jadi kayak kegiatan lembaga A itu seperti apa, lembaga A seperti apa, lembaga B seperti apa, seperti itu. Berarti kurang lebih kayak demonstrasi gitu ya? Iya, demonstrasi di depan khalayak. Oh enggak, bukan khalayak, mahasiswa baru ya? Ya mahasiswa. Oke. Oke, pertanyaan selanjutnya nih Kak. Kira-kira di acara OHA nantinya akan mengundang guest star dari eksternal nih Kak? Apakah boleh di-spill gitu Kak? Oke, kalau misalkan kita bicara hiburan ya teman-teman, tentunya kita akan mengusahakan sebaik mungkin bahwasanya acara ini akan berjalan semeriah mungkin, acara ini akan berjalan sekondusif mungkin, dan tentunya harapan kami adalah acara ini berjalan dengan lancar dan baik. Ya, entah itu kita akan mengundang guest star mungkin dari eksternal, kampus dan lain sebagainya. Itu merupakan hal yang sangat kita inginkan. Tapi nanti tentunya masih ada progres yang akan kita laksanakan lagi. Tapi yang jelas kita semua di sini stakeholder KKMB yang jelas-jelas ingin mengadakan bagaimana acara ini berjalan semeriah mungkin, sekondusif mungkin, dan juga harapannya bisa membangun bahwasanya KKMB ini merupakan acara yang seru, mengasihkan, dan juga tidak membosankan. Amin. Berkesan ya Kak ya? Betul sekali. Harus ya. Yeah. Ini kan setelah 2 tahun terakhir nih kayak ini aku langsung tanya aja ke panjenengan, ke Kak Hanif ya, Kak Hanif tadi. Kak Hanif ini kan selama 2 tahun terakhir nih ya. Ini kan kita telah melaksanakan PKKMB ya secara online gitu ya. Nah, menurut Kak Hanif sendiri itu bagaimana ya kesan-kesan Kakak sebagai ketua panitia dalam melaksanakan PKKMB offline dari mengurus panitiaan, terus mengkoordinasi siapa namanya? Panitia, dan iya. juga peserta ya? Ya, kasih tips and triknya Kak. Iya, Oke. Nah, ini kita bicara dapur ya teman-teman. Aduh. Waduh. Jadi kalau misalkan bicara PKKMB yang kita katakanlah kita buta map ya, kalau misalnya kita main game itu, kita nggak punya peta gitu jalan ke depan seperti apa, karena memang tidak ada satupun dari stakeholder PKKMB itu sebagai peserta ataupun panitia PKKMB secara offline. Dan itu menjadi PR besar bagi kita. Bagaimana cara mengatasinya? Ada yang namanya riset dalam dunia ini. Ada yang namanya orang. Kita tuh punya hal untuk punya manusia itu diberkahi suatu hal, yaitu rasa keingin-tahuan. Dan tentunya kita nggak bisa jalan sendiri. Dan saya pun pasti ditemani oleh rekan-rekan saya, entah itu daripada BPH saya ataupun mungkin daripada staf-staf daripada BPH tersebut, mereka juga membersamai kita. Mereka sama-sama riset, sama-sama cari tahu, sama-sama mengembangkan, ya, dan bagaimana kita cari gambaran bahwasanya gimana sih acara ini bisa berjalan baik, berjalan lancar, dan bagaimana dia kembangkan. Ya, tentunya saya dengan Felin sendiri berusaha semaksimal mungkin agar bagaimana kita ini sebagai don patron, sebagai general, ya, memberi pemahaman general kepada seluruh stakeholder, kemudian bagaimana mereka ini mengembangkan hal tersebut. Ya, itu bukan hal yang mudah tentunya, karena memang dengan waktu 2 tahun dan lain sebagainya, apalagi mungkin ini merupakan proker besar yang dilaksanakan secara offline pertama kali setelah 2 tahun, ya bukan hal yang mudah. Acara ini berhasil dalam artian itu berjalan dengan baik, kondusif, itu merupakan suatu achievement yang saya kira kami harapkan. Kita nggak punya ekspektasi yang mungkin tinggi dan lain sebagainya, karena kita tahu bahwasanya kita berjalan dengan mata telanjang seperti itu. Iya. Berarti ada struggling ya dalam proses, setiap proses
dari pembukaan panitia, Betul. berjalannya acara, hingga nantinya di akhir acara penutupan OHA itu. Iya. Luar biasa banget. Luar biasa banget. Teman-teman disimak ini dapuran. Dapuran itu apa itu bahasa dapuran? Dapur itu ibaratnya resep lah. Ya. Ini buat teman-teman mungkin tahun depan ingin jadi panitia, panitia pelaksana. Nah ini bisa curhat apa ya? Bahasanya bukan curhat, lebih ke minta saran ke Kak Hanif atau Kak Felin, bener Kalau banget. tanya ke saya bisa cerita. Atau bisa ke CO-CO PKKMB yang lainnya. Oke. Asik. Oke, aku mau ke pertanyaan selanjutnya nih. Ada nggak sih Kak konsekuensi buat para maba kalau tidak mengikuti PKKMB itu secara ada yang kayak bolong-bolong gitu loh Kak gitu. Apakah dia akan mengulang atau gimana tuh Kak? Oh, oke. Mungkin kita akan mengetahui dulu nih atau menanyakan terlebih dahulu ke para mahasiswa-mahasiswinya. Mereka tidak hadir PKKMB itu dalam hal apa? Iya. Kalau misalnya dalam hal sakit, terus kemarin ada tragedi seperti itu, tragedi yang tidak diinginkan tiba-tiba ada yang mengalaminya seperti itu. Iya, Mungkin kita mengizinkan terlebih dahulu untuk tidak mengikuti kegiatan yang ada di PKKMB ini. Nah, untuk konsekuensi mungkin kita tidak ada, akan tetapi kita akan mengadakan yang namanya tugas tambahan untuk mereka. Jadi untuk mereka sendiri kita melihat dulu kondisinya, bagaimana kondisi mereka, apakah sudah baik atau apakah mereka sudah terlepas Memungkinkan. dari trauma-trauma tragedi yang tidak diinginkan. Iya, benar. Gitu. Jadi tugas tambahnya kita melihat sesuai dengan kondisi mereka terlebih dahulu. Wah baik banget ya panitia kita kali ini. Iya, Bener. Perhatian. Harus seperti itu. Punya kasih sayang, rasa sayang, rasa cinta kepada para peserta. Iya benar banget. Oke, pertanyaan selanjutnya nih Kak. Waktu pelaksanaan PKKMB kemarin ada nggak sih Kak kejadian-kejadian yang lucu atau yang mungkin aneh gitu dari para maba atau mungkin dari panitianya gitu? Kejadian kayak aku dengar kan sempat menginap di sini gitu ya. Ada kejadian mistis, horor. iya mistis horor, sharing-sharing aja lah Iya, Kak. silakan aja boleh. Mungkin kalau misalkan kita boleh cerita Iya. di PKKMB ini sebenarnya lebih banyak kejadian-kejadian lucu daripada kejadian horor ataupun kejadian yang kita inginkan. Iya. Karena bagaimanapun juga kami di sini berusaha semaksimal mungkin untuk membangun suatu ekosistem yang baik, suatu lingkungan yang baik untuk para anggota-anggotanya. Dan tentunya itu bukanlah hal yang mudah juga, saya tekankan lagi. Bagaimana kita ini bisa merangkul daripada rekan-rekan. Mungkin kita PKKMB ini sering melakukan hal yang konyol bahkan di panitiaan ini. Ya, entah itu kita ya mungkin kalau olahraga kita biasanya senamnya lagunya jogetnya aneh-aneh dan lain sebagainya. Itu merupakan ya mungkin kesenangan bagi kita sendiri, hiburan bagi panitia lah. Selain itu bisa membangun chemistry ya. Nah betul. Dan mungkin kalau misalkan cerita yang lain mungkin banyak hal yang mungkin yang tidak diinginkan. Salah satunya mungkin ada sebenarnya kalau bisa kita bicara horor mungkin enggak sih, enggak terlalu horor. Iya. Mungkin ini karena efek daripada panitia, yang namanya panitia mungkin dia capek ataupun sebagainya yang bisa meningkatkan ataupun mengganggu pikiran dia, ya mengganggu emosinya dia dan sebagainya, itu akan mengakibatkan hal tersebut. Apalagi kita setelah melaksanakan PKKMB yang istilahnya rangkaian ini bukan start dari jam 6, bahkan panitia itu start dari jam 3 pagi. Jadi jam 3 pagi sudah start, jam 5, jam 6, bahkan setiap harinya kita selesai itu jam 7 malam baru selesai, kita baru benar-benar tuntas. Jadi kalau misalnya kita bicara capek dan lain sebagainya, ya itu akan mengakibatkan faktor-faktor yang mungkin yang tidak kita inginkan sebenarnya seperti itu. Oke. Ya berarti jadi cukup berkesan ya. Iya. Dari kepanitiaan PKKMB dan OHA. Ya OHA sampai OHA penutupannya. Sampai OHA. Sampai Penutupannya. itu pasti panitia sangat capek gitu. Panitia sangat membutuhkan effort yang luar biasa gitu untuk menjaga stamina tubuh tentunya biar nggak terjadi apa namanya tadi halusinasi. Ya, halusinasi. Nah, itu mungkin kan halusinasi gitu kan. Ya karena sebenarnya yang kami tekankan itu adalah bukan perihal daripada kesehatan. Sebenarnya kita tuh yang penting kita menjaga mood kita agar tetap selalu baik, pikiran kita tidak terlalu kosong, kita selalu terhibur dan sebagainya. Ya insya Allah kedepannya mungkin kalau misalnya kita akan melakukan hal tersebut, moodnya selalu dijaga, ya bagaimanapun juga pasti inputnya baik, outputnya juga akan baik. Benar Bang. Wah menarik banget nih Kak ya. Ya, menarik nggak ya? pasti menarik. Ntar aku mau nanya yang terakhir nih. Untuk Kak Felin dulu nih. Apa sih kesan pesan kakak nih selama jadi panitia PKKMB sampai saat ini dulu nih Kak? Oke, mungkin dari kesan dulu kali ya. Oke. Kalau kesan itu pasti ada yang senang, ada yang sedih dong. Pasti. Nah, pasti. Kalau yang senang-senang pasti kayak
berkesan banget di PKKMB ini kita tuh lebih dikenal oleh para mahasiswa-mahasiswi baru. Nah, kemudian untuk para panitia yang lain juga yang tadinya belum kenal, kita juga bisa saling mengenal. Terus dari sifat-sifatnya mereka yang lucu atau yang galak, kita juga lebih tahu ke mereka seperti itu. Kemudian untuk kesan-kesan menyedihkan mungkin ya kita pasti ada rasa capek. Tapi kalau misalnya rasa capek itu akan terbayarkan dengan kegiatan PKKMB yang luar biasa ini, yang pastinya kita harapkan itu harus sukses gitu. Pasti rasa capek itu akan hilang lah, hilang gitu aja. Lunas gitu. Ya, Lunas. gitu. Mungkin untuk pesan-pesannya nih untuk para panitia khususnya yang masih bekerja keras dalam menyusun rangkaian PKKMB ini, karena kita masih ada sampai OH ya, open house. Jangan patah semangat dulu, harus tetap semangat. Terus segala mood yang benar-benar hancur sebelum-sebelumnya mungkin bisa diperbaiki seperti itu. Dan untuk para mahasiswi baru juga mungkin bisa dijaga kondisi kesehatannya, stamina-nya juga perlu dijaga, karena kita juga masih banyak rangkaian sampai open house, kita bakal senang-senang seperti itu. Mungkin itu sih Kak Femi dari aku. Oke, keren banget nih kesan-pesan dari Kak Felin. Nah, selanjutnya mungkin dari Kak Hanif nih. Oke, mungkin saya ingin memberikan kesan ya untuk PKKMB ini. Tentunya PKKMB ini merupakan kesannya bagi saya adalah suatu hal yang baru dan suatu hal yang keren. Kalau menurut saya lebih banyak sukanya daripada dukanya. Karena bagaimanapun juga di PKKMB ini saya pertama kali ya melihat bahwasanya bagaimana seorang panitia itu begitu kompetennya. Bahkan saya katakan bahwasanya sumber daya yang kita punya walaupun sedikit, walaupun mungkin angkatan 20 sembari melaksanakan KKR, dan angkatan 21 yang baru pertama kali mengikuti kegiatan, yaitu merupakan hal yang pencapaian bagus bagi mereka. Bagaimana kita bisa memproporsikan kinerja kita, bagaimana cara kita bisa memposisikan diri kita, dan saya sangat-sangat bangga dengan anak-anak PKKMB. Mereka bisa melakukan hal itu, dan tentunya itu istilahnya bukan hanya itu yang saya dapatkan, tapi juga rasa kekeluargaan, rasa punya teman baru dan lain sebagainya, itu yang saya rasakan bahwasanya di kepanitiaan PKKMB ini benar-benar ada. Dan saya mungkin pesan juga mungkin untuk seluruh panitia tentunya, khususnya panitia, untuk selalu jaga kesehatan, dikurangin merokoknya, kemudian juga jangan lupa moodnya dijaga, selalu senang. Jika ada keluh kesah, jika ada bantuan, selalu bertolong kepada rekan-rekannya. Dan tentunya untuk mahasiswa baru juga jangan lupa juga masih ada rangkaian-rangkaian yang menarik dan juga rangkaian yang masih harus diikuti oleh teman-teman mahasiswa baru. Karena kalian sebagai mahasiswa baru tentunya harus mengenal siapa itu mahasiswa dan bagaimana menjadi mahasiswa itu. Dan kami di sini menyediakan lahan adik-adikku semuanya untuk mencari tahu hal tersebut, untuk menjawab 5 W 1 H daripada pertanyaan adik-adik yang ada di kepala semuanya. Seperti itu. Oke. Kalau kakak nggak ada kesan-kesan? Oh, bukan panitianya Kak. Iya. Apa ada pesan Kak? Oh, apa tuh Kak? ST1. Oh enggak ya? Enggak ada kesan-kesan. Saya rawon ya. Oke, lagi batuk, nggak boleh es. Les. Ya, cek kesehatannya kayak daya tahan tubuh, minum vitamin ya. Ya. Vitamin makan 3 kali sehari. Iya. Vitamin I. Vitamin E. Kalau saya I. Apa tuh? Nggak tahu. Ngasal aja. Oh, ngasal aja. Oke Kak Almas, kita udah selesai nih Kak bincang-bincangnya. Wow, menarik sekali nih. Menarik. Pasti dong menarik karena ini sangat berguna untuk Menarik. Bukan. Salah. Oh ya kan salah. Di luar ekspektasi memang dia itu. Sangat menarik dan tentunya sangat berguna untuk mahasiswa-mahasiswa baru di Universitas Brawijaya PSDK Kediri nih Kak. Nggak hanya buat mahasiswa baru nih Kak. Tapi untuk rekan-rekan panitia tadi kan udah ucapan semangat ya. Iya. Semangat dan juga ini cerita dapuran lagi. Ya, kilas balik ini backstage ya. Di Iya. panggung di mana kedua panitia ini luar biasa banget. gimana perasaan dari ketupel-ketupelnya ya Kak? Rekan kami juga ini. Ya. Ya. Oke, untuk kakak-kakak yang keren-keren, terima kasih sudah memberi informasi PPPK dan OH untuk kita nih Kak.
untuk Almas apa mau ini? Mau ngasih kesan-pesan nggak? Iya, jadi saya panitia. Oh enggak, saya bukan panitia. Ya, ini hal luar biasa banget ya. Pada acara podcast kali ini ya, kita mengundang dua narasumber yang luar biasa, katanya udah juga berjuang tanpa berdarah nih istilahnya, kayak pahlawan gitu ya. Karena first time nih Kak. First time ya? Iya. Oh berdarah ya? Soalnya bisa. Oh enggak ya? Dulu waktu dia cerita mungkin waktu PHKB itu pernah, karena mungkin biasa kalau misalkan orang itu jalan tidur, Iya. itu biasanya mimisan. Oh lah. Itu sering banget kalau panitia itu ada mungkin beberapa yang saya tahu panitia itu beberapa yang mimisan karena mereka jarang tidur nyusun ya untuk PKKMB ini. Wah luar biasa ini. Luar biasa. Sampai mimisan. Mimisan juga first time juga. Enggak. First time dong, mimisan first time. Ih, maaf. Enggak boleh maafin. S1. Ya. Oke, karena udah selesai nih ya sesi apa nih? Bincang-bincang. Tanya-tanya bincang-bincang internal kita nih. Bincang internal, nggak hanya internal sampai eksternal nih. Kalau kita kan uploadnya YouTube nih ya. Iya. Nah, makanya itu nggak hanya internal juga, eksternal juga, bahkan orang-orang awam maupun nggak awam ya. Apa kebaliknya awam itu? Masyarakat umum juga bisa ngelihat video kita nih. Awam itu yang bilang itu. Awan. Awan. Ya. Yang ini itu enggak, itu kalau di pertama awan kalimat rawan. Awal. Salah. Ya. Oke. Buat teman-teman semua bisa cek video kita ini ada di deskripsi Instagram @ekm.ub nih ya. Dan sampai jumpa di podcast Bibir selanjutnya. Bye. Next time, thank you.